Jokowi yang akademisnya pas-pasan bisa perkerjakan Prabowo dan Rizal Ramli. Aduh. Wahai mahasiswa BEM UI dan ngaku-ngaku orang Untar, sebagai kakak senior izinkan saya untuk menampar bolak-balik logika kalian. Kalian mengatakan bahwa Joko Widodo adalah king of lip service. Silahkan saja, itu hak kalian. Tetapi kasih referensi yang berbuah bodong, berikan data, bukan opini. Ada yang mengatakan bahwa Joko Widodo tidak pintar, bahkan ada pendukung kalian yang membandingkan IPK Leon yang belum lulus, ya emang belum lulus, IPK-nya sebesar 3, dan dibandingkan dengan Presiden Jokowi, ya sini kakak tampar dulu kalian, pakai fakta. Fakta yang pertama, Jokowi adalah sosok yang lahir di Indonesia. Saya yakin 10 tahun pertama dia nggak pindah-pindah tempat, apalagi orang ini lahir dari rahim Boyolali yang besar di Surakarta dan seorang ayah tukang kayu. Dia sekolah di sekolah negeri, mungkin sekolah impres pada saat itu. Pada saat balita, Jokowi tidak seberuntung orang kaya yang bisa kabur karena isu PKS dan gencar-gencarannya. Dia tetap bermain dengan anak-anak seumuran. Dia SD tahun 70-an, dia SD 112 Tirtoyoso, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Dia masuk SMP Negeri 1 Surakarta tahun 76. Mungkin SMP 1 Surakarta ini adalah SMP favorit karena angkanya 1. Lumayan, dia pikir tahun 80-an beliau bisa masuk ke SMA Negeri 1 Surakarta, tapi dia gagal masuk. Dia memang Jokowi dari sini terbukti bukan orang pintar banget. Jokowi itu akhirnya melanjutkan sekolah menengah atas negeri alias SMA Negeri 6 Surakarta, bukan sekolah favorit karena kalau yang favorit biasanya ya SMA 1. Akhirnya dia selesai, tidak melanjutkan usaha ayahnya langsung. Jokowi itu lanjut kuliah. Saat kuliah itu mahal kuliah, mungkin sekali Jokowi hampir tidak kuliah karena dana yang tidak cukup, tapi dia masuk ke UGM, diterima di jurusan kehutanan tahun 83. Dari sini mari kita simak faktanya. Fakta kedua, Prabowo yang katanya sekolah bertahun-tahun di luar negeri, dari SD katanya sudah sekolah di Hong Kong, tamatan kuliah Amerika dan sebagainya. Dia adalah sosok kuat yang bisa menjadi presiden tahun 2014. Dia ini kuat dan hampir tidak ada lawannya. Tapi datanglah sosok yang pernah menang 2 kali pilkada di Surakarta, lalu 1 kali di pilkada Jakarta, kemudian tidak 2 kali di DKI karena dia menyambut panggilan Ibu Pertiwi untuk menyelamatkan Indonesia. Untuk periode 2014, Prabowo itu bukan orang bodoh. Inggrisnya jago, pintar bicara, pintar merangkul orang. Adanya juga jago merangkul orang-orang bule dan asing untuk mendukung Prabowo. Apalagi Prabowo ini punya banyak dukungan, tapi dia kalah dipecudangi 2 kali oleh Presiden Joko Widodo, 2 kali loh. Fakta ketiga, Rizal Ramli adalah tokoh yang sekarang sangat kontra kepada Presiden Joko Widodo. Dia sering mengecek intelektual Presiden Jokowi yang pas-pasan tidak pintar. Dia menyindir Jokowi habis-habisan. Dia mengatakan Jokowi adalah presiden bobot akademik pas-pasan. Tapi Rizal Ramli itu dulu pernah menjadi menterinya orang pas-pasan loh. Otaknya pas-pasan, bisa menguasai orang yang punya gelar profesor. Jadi sebenarnya pintar itu bukan segalanya. Kalau Rizal Ramli ngobrol sama Elon Musk, bisa diketawain habis-habisan itu bang. Orang ini merasa paling pintar, tapi kalau dia bilang Jokowi pas-pasan intelektualnya, silahkan tanya balik saja. Kok mau dikatakan sama orang yang intelektualnya pas-pasan? Akhirnya Rizal Ramli dipecat. Yang dimasukkan adalah orang-orang yang bukan pintar-pintar banget, tapi yang punya hati. Sebenarnya masih banyak orang seperti Rocky Gerung, Refli, Amin Rais, Anies Leon Avinda, Del Pedro, Deddy Lakson dan lainnya yang saya mau roasting sampai dark, tapi lain waktu saja. Kuota artikel ini ya cukup 600 kata sesuai dengan minimal. Jadi kesimpulannya sebenarnya sederhana. Indonesia ini bukan kekurangan orang pintar, tapi Indonesia ini adalah kekurangan orang waras. Kalau kewarasan jangan kita berharap kepada BEM UI, kita berharap kepada Del Pedro Marehen. Saya prihatin dia lihat kelihatan ini, kakak sungguh-sungguh sedih. Dede. Indonesia nggak kurang orang pinter, Indonesia kurang orang waras. Jadi daripada nyari musuh, mendingan Del Pedro dan Dek Leon minta ampun cium kaki Pak Jokowi. Siapa tahu nanti bisa menjadi menteri. Lumayanlah gantiin Prabowo atau Rizal Ramli. Faktanya jelas Prabowo dan Rizal Ramli itu gelarnya tinggi. Satunya mantu sama Soeharto, satunya lagi profesor. Tapi dua-duanya ada di bawah kaki Jokowi. Bisa kok, ya karena akademik bukan segalanya. Begitulah sedih-sedih. Demikian artikel ini ditulis oleh Manuel. Terima kasih.